Mulai Senin pekan depan, PT KAI Komuter akan memperketat syarat penumpang yang bisa menaiki kereta rel listrik atau KRL di masa PPKM darurat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reisa dari Stasiun Juanda, Jakarta. Reisa, apa saja syarat yang akan diberlakukan bagi penumpang KRL? Eva, ada beberapa syarat yang diberlakukan atau harus dipenuhi oleh para penumpang yang nantinya akan mengakses utamanya pada tanggal 12 Juli atau Senin pekan depan. Hal ini berdasarkan tadi dari surat edaran Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2021 bahwa nantinya pihak KAI Komuter ini hanya akan melayani penumpang yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal saja. Sementara penumpang yang tidak bekerja pada sektor tersebut tidak diperkenankan untuk menaiki atau menggunakan fasilitas layanan KRL kecuali perseorangan dalam kondisi mendesak. Dan selain itu juga dalam aturan tersebut dikatakan bahwa para penumpang wajib melampirkan surat tanda registrasi pekerja yang bisa didapatkan ataupun juga didownload melalui situs dari jakevo.jakarta.go.id. Dari Pemprov DKI Jakarta sendiri juga sudah mengeluarkan aturan terkait dengan bagaimana cara mendapatkan STRP ini. Yang pertama, para pemohon wajib untuk melampirkan atau mengisi formulir di situs jakevo.jakarta.go.id. Kemudian setelah mengisi formulir, para pemohon ini wajib melampirkan atau mengunggah beberapa dokumen atau berkas, diantaranya yang pertama adalah KTP pemohon, kemudian surat tugas dari instansi, khususnya instansi yang hanya bergerak pada sektor esensial dan kritikal saja, kemudian melampirkan juga sertifikat vaksinasi dan juga melampirkan foto 4x6 berwarna. Sementara untuk pemohon yang dalam kondisi mendesak atau mendesak begitu yang ingin mendapatkan STRP juga bisa melakukan atau melampirkan sejumlah dokumen, diantaranya KTP pemohon, kemudian sertifikat vaksinasi, dan juga foto berwarna 4x6. Selanjutnya akan diverifikasi lagi berkas tersebut, yang nantinya berkas ini akan atau STRP ini bisa keluar di situs yang sama yang tinggal diunduh melalui situs jakevo.jakarta.go.id. Selain STRP ini juga dari pihak KAI Komuter ini juga bisa mensyaratkan selain surat tersebut bisa juga membawa surat dari pemerintah daerah masing-masing ataupun juga surat dari instansi tempat bekerja khususnya yang bergerak pada sektor esensial dan kritikal saja. Eva. Ya, Reisa, lalu bagaimana dengan teknis pengetatan aturan di stasiun KRL selama PPKM darurat? Eva, tadi kami konfirmasi kepada VP Corporate Communication dari KAI Komuter, Anne Purba, mengatakan bahwa nantinya pemberlakuan dari pemberian atau melampirkan bukti STRP ini akan diberlakukan di semua stasiun KRL, sehingga nantinya akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah wilayah setempat dan juga bersama dengan pihak KRL dan juga TNI Polri. Nantinya para calon penumpang ini akan memperlihatkan STRP ini ketika akan masuk ke dalam stasiun. Tentunya ini juga dalam proses pemeriksaan akan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan jaga jarak. Selain itu juga dari pihak KAI Komuter juga mengatakan bahwa nantinya selama pemberlakuan dari PPKM darurat ini tetap akan membuka jam operasional dimulai pada pukul 4 dini hari hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan juga protokol kesehatan tentu tetap diberlakukan secara ketat ketika akan menggunakan layanan KRL. Di antaranya hanya dalam satu gerbong akan dibatasi jumlah penumpang sekitar 52 penumpang saja. Kemudian hanya akan dioperasikan sekitar 94 kereta. Selain itu juga dari pihak KAI Komuter mengimbau kepada para penumpang untuk bisa menggunakan masker double atau masker ganda selama berada di dalam stasiun maupun juga selama berada di dalam gerbong kereta. Tentu hal ini juga upaya untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Dan tadi juga Anda mengatakan bahwa selama masa PPKM darurat, dari evaluasinya bahwa dalam sepekan pelaksanaan PPKM darurat ini telah terjadi penurunan mobilisasi penumpang KRL sekitar 30% dan targetnya akan ada terjadi penurunan sekitar 50% sesuai dengan yang diharapkan. Untuk sementara demikian, Eva. Baik, terima kasih Muhammad Reisa untuk informasi Anda.